Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunurain, berasal dari Sumatera Selatan, bertugas di SMP Negeri 51 Ogan Kompleng Ulu. Sekarang sedang mengikuti PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sahadah Padang Sidempuan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bab 2 kelas 7 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Asmaul Husna. Sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan materi Asmaul Husna yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dan yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan contoh perilaku menerapkan sifat Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Adapun peta konsep Asmaul Husna yaitu yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna, dan yang kedua makna Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya, pengertian iman. Pengertian iman ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Menurut bahasa artinya iman yaitu percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman tersebut meliputi kepercayaan hati atau keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengertian iman menurut bahasa dan menurut istilah. Selanjutnya, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna dapat diartikan nama-nama yang baik dan indah bagi Allah yang jumlahnya ada 99. Tetapi hari ini saya akan menjabarkan makna Asmaul Husna 4 saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan kita ini, kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur semua makhluk hidup di dunia ini. Itu membuktikan bahwa adanya Allah di muka bumi ini. Allah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki pengertian Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang pertama yaitu Al-Alim. Artinya apa Al-Alim itu, anak-anak? Artinya Allah Maha Mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui sesuatu, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik kecil maupun besar, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengetahuan yang tiada terbatas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhinya dengan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, itu merupakan bentuk mencerminkan kalian sudah mengimani Al-Alim, yaitu sifat Allah yang Maha Mengetahui. Jadi kita di dunia ini harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai umat muslim yang beragama Islam, sifat-sifat Allah itu wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada dua, yaitu Al-Khabir, Allah Maha Teliti atau Allah Maha Waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran seseorang. Untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalian sebagai siswa di
Misalnya pada saat pelajaran di sekolah, kalian melaksanakan tugas dari ibu guru dengan melaksanakannya dengan waspada dan teliti, misalnya mengerjakan soal. Kalian harus selalu waspada dan teliti. Dan juga di zaman yang modern ini, zaman yang serba digital ini, kalian harus teliti dan waspada dalam menelaah berita-berita yang tidak bagus dan berita-berita yang sepertinya berita yang hoax. Kalian harus menelaahnya dan mencernanya agar tidak terpengaruh dengan sikap yang negatif. Yang ketiga yaitu as-sami. Apa arti as-sami? As-sami itu artinya Allah Maha mendengar. As-sami artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya ataupun tidak terdengar oleh siapapun, tetapi Allah tetap mendengarnya, baik suara yang perlahan maupun suara yang keras. Allah mendengar semua suara yang ada di muka bumi ini. Allah Maha mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya bunyi suara, warna maupun benda. Jadi Allah mendengar segala suara apapun yang ada di bumi ini. Sebagai contohnya, kalian bisa mencerminkan dengan sikap. Misalnya pada saat sekolah kalian mendengarkan nasihat guru, di saat di rumah kalian mendengarkan nasihat orang tua dan mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Karena Allah Maha mendengar. Kita harus menghindari sifat-sifat tercela, di antaranya seperti membicarakan keburukan orang lain, ghibah ataupun merinci. Itu tidak boleh kita lakukan karena itu merupakan sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dengan mengamalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik lahir maupun batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah, karena Allah Maha melihat. Apapun yang terjadi di dunia ini semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apapun yang kita lakukan di dunia ini juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tingkah laku kita yang baik maupun tingkah laku kita yang buruk. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh Al-Alim tadi, kita melaksanakan sholat, itu semua dilihat oleh Allah. Kita melaksanakan sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya maupun sholat sunnah yang lainnya, semuanya dilihat oleh Allah. Itu merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang buruk juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, maka dari itu kita seharusnya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan mengamalkan Asmaul Husna. Yang 99 tersebut harus kita amalkan, harus kita ketahui dan harus kita cerminkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan Asmaul Husna, kita akan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hikmahnya lahirnya potensi tauhid dalam diri kita, misalnya melahirkan sikap yang baik sangka, selalu tabah, selalu sabar, selalu tawakal dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Dan yang selanjutnya hikmahnya yaitu kita akan terhindar dari perbuatan yang tercela karena kita sudah beriman kepada Allah. Jadi kita akan mendapatkan hikmah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin materi kita hari ini sampai di sini dahulu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang makna-makna yang terperinci dari Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Maka dari itu kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.